down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zahratul Febrianti dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyambungkan dari server ke router dan router ke switch dengan 3 klien. Langsung saja, yang pertama kita tambahkan routernya. Kita menggunakan yang 1941. Lalu kita menggunakan 2 server. Untuk servernya saya pilih menggunakan peta server. Kita tambahkan 2 server. Lalu setelah itu untuk selanjutnya kita akan menambahkan switch. Untuk switchnya kita pilih yang 2960. Kita tambahkan 2. Lalu jika sudah, kita akan menambahkan kliennya atau PC. Kita menggunakan 3 klien saja ya teman-teman. Nah, kan tadi 3 klien di switch yang pertama, lalu kita tambahkan lagi 3 klien yang di switch kedua. Jadi total seluruhnya ada 6 klien. Lalu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel strike dari router ke switch. Semuanya menggunakan kabel strike untuk menghubungkannya ya teman-teman. Setelah itu lakukan secara bertahap dari PC ke switch. Jika sudah, selanjutnya dari server ke switch. Selanjutnya kita klik bagian router, lalu bagian config, kita ke bagian pas Ethernet 0/0. Lalu kita ketik IP address-nya, yaitu 192.168.100.1. lalu kita enter. Jangan lupa on kan. Lalu ke pas Ethernet satu persatu. IP address-nya kita ketik 192.168.200.1, lalu kita enter. Jangan lupa on kan juga. Lalu kita keluar dari menu config. Lalu ke bagian server, kita klik servernya. Setelah itu bagian desktop kita klik IP, lalu kita klik IP address-nya 192.168.100.26. Kita enter. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.100.1. Untuk yang bagian DNS servernya samakan saja, tapi untuk akhirannya kita rubah. Nantinya saya menjadi 50. Lalu kita ke bagian service, kita ke bagian DHCP, lalu kita on kan. Untuk default gateway-nya kita ketikkan yang tadi 6.100.1 dan DNS servernya sama, tapi akhirannya kita gunakan 50.
Jika sudah, bagian kolom ininya kita ganti menjadi 100, lalu kita save. Lalu ke PC kita buka bagian desktop, lalu kita ke IP. Nah, untuk IP-nya kita gunakan DHCP, kita klik. Nah, tunggu dulu sampai mendapatkan alamat IP-nya. Lalu kita close. Lakukan secara bertahap kepada setiap PC-nya. Lalu kita klik server. Nah, setelah itu kita ke desktop, lalu kita ke IP. Kita setting IP-nya, kita gunakan 192.168.200.26, lalu kita enter. Nah, untuk default gateway-nya samakan, tapi untuk akhirannya kita gunakan yang di router yaitu 1. Nah, untuk DNS servernya juga sama, tapi akhirnya kita ganti menggunakan 50. Setelah itu kita bagian ke service, kita ke DHCP, lalu kita on-kan terlebih dahulu. Nah, untuk default gateway-nya sama seperti yang tadi kita setting. Akhirannya 1. Dan untuk DNS servernya sama dan akhirannya juga 50. Untuk kolom sebelah sininya kita ganti jadi 100. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita close-kan saja. Lalu kita klik PC, kita ke desktop, kita ke IP, lalu kita klik DHCP. Tunggu sebentar sampai mendapatkan IP, lalu kita close. Lakukan secara bertahap kepada setiap PC-nya. Jika sudah semua, kita akan mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum. Kita klik amplop, lalu kita ke server dan kita mengujinya ke PC bagian 3. Nah, di situ udah ada tanda successful, berarti itu tandanya sudah berhasil. Lakukan pengujian bertahap. Sekarang saya akan mencoba dari PC 0 ke PC 3 apakah berhasil atau belum. Nah, di sini pilot. Nah, jangan khawatir teman-teman, pilot itu tandanya bukan kita tidak berhasil. Kita mencobanya 2 kali. Nah, udah kan sukses, berarti tandanya udah berhasil semua. Terima kasih. Awesome.